Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah hampir di penghujung bulan Dzulqa'dah. Tinggal menghitung hari kita akan masuki hari-hari yang terbaik. Karena disebutkan hari terbaik itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW di hadis Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ma min ayyam al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil a'yam, yakni ayyamu Asyar. Tidak ada hari-hari yang terbaik saat kita mengerjakan amal-amal soleh. Amal-amal soleh di hari-hari ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan di hadis ini, amal soleh yang dimaksud adalah ayyamu Asyar, 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sahabat yang pernah mendapatkan penjelasan beliau adalah amalan tertinggi dalam Islam ini adalah jihad. Maka mereka bertanya sesudah mendapatkan keterangan penjelasan, amalan-amalan soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Maka mereka bertanya, qalu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Apakah amalan-amalan soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibanding jihad di jalan Allah? Maka apa jawaban beliau? Qala walal jihad fisabilillah. Iya, amal-amal soleh nanti akan kita terangkan amalan utama apa di 10 awal bulan Dzulhijjah sehingga kita mendapatkan cinta dari itu Allah, ya. Itu bahkan amal-amalan tersebut bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Bisa bayangkan betapa hebatnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Hingga amal soleh yang kita kerjakan 10 awal bulan Dzulhijjah itu bisa mengalahkan amalan jihad. Tapi hadis ini belum tintai. Illa rajulun kharaja min baitihi binafsihi wa malihi walam yarji min dzalika bi syai'in. Apa artinya? Yang bisa mengalahkan amal-amal soleh yang dikerjakan seseorang di 10 awal bulan Dzulhijjah hanya seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dan rangka berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dan orang ini tidak pernah kembali sedikit pun dari medan jihad. Artinya apa? Dia mati syahid dan hartanya habis di jalan Allah. Hanya laki-laki ini yang mampu mengalahkan amal-amal soleh yang kita kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Surat yang ke-89 di ayat 2. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ada 4 tafsiran berkaitan dengan surah Al-Fajr ayat 2. Tafsiran pertama, Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Tafsiran kedua, Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tafsiran ketiga, Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Ramadan. Dan tafsiran keempat, Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Muharram. Seorang ulama terkenal, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali,
itu menyebutkan dari 4 tafsiran ini yang lebih kuat, yang lebih mendekati kepada kebenaran, wallahu a'lam bishawab, yaitu Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Karena tadi didukung oleh hadis sahih riwayat Bukhari tadi. Tidak ada hari-hari yang terbaik saat seseorang melakukan amal soleh kecuali yaitu hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Allah, Bapak Ibu, alhamdulillah saya kembali diberi kesempatan oleh Allah berkunjung ke Uzbekistan. Ini perjalanan pertama saya. Baru 2 hari saya tiba di tanah air. Kami ke Tashkent, ibu kota Uzbek. Juga kami safar ke Bukhara, Imam Bukhari lahir di sana. Kami juga ke Samarkand. Imam Bukhari dimakamkan di Samarkand. Tidak ada masjid beliau di sana, sedang direnov besar-besaran. Jadi yang mau ke Uzbek, saran saya bagusnya bulan April tahun depan, karena masih Imam Bukhari sudah selesai. Dan ini dibanding Turki, mungkin kita sering mengagungkan Turki dari peradaban Islam. Versi saya karena 2 kali saya ke Turki, peradaban Islam Uzbekistan bahkan lebih indah versi saya. Bahkan Maroko nggak ada apa-apanya, karena saya 2 kali juga ke Maroko, ya. Untuk peradaban Islamnya sangat indah. Masjid-masjid nggak ada yang kecil kayak gitu. Udah besar-besar, ornamen masjidnya sangat indah, arsitektur. Peradaban Islamnya itu dari generasi ke generasi. Semua pintu-pintu tuh kalau selama ini kita mengagumi ukiran Jepara, mohon maaf bukan saya nggak bangga dengan Jepara, enggak. Kaget ya. Keindahan di sana itu, pahatnya di sana itu versi saya lebih indah lagi. Nah, yang ingin tahu silahkan saja, karena kita ke sana atas nama Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Afghanistan tuh nggak perlu visa. Dan sudah ada penerbangan direct Jakarta Tashkent, namanya pakai Uzbek Air. Baru dibuka 26 April kemarin. Jadi kami direct. Itu penerbangannya hampir 8 jam, jadi hampir ke Mekah. Karena Uzbek dia Asia Tengah. Perbedaan waktunya 2 jam. Duluan kita 2 jam. Kalau Mekah kan duluan kita 4 jam. Ini hanya 2 jam. Mata uangnya som itu nilainya lebih tinggi. Emang mata uang kita lebih hebat dengan negara mana ya? Dengan India kalah. Dengan tetangga Malaysia lebih kalah lagi. Kira-kira dengan siapa kita menang? Timor Leste. Oh gitu, 1 rupiah berapa mata uang Timor Leste? Oh berarti ya. India saya pikir negara biasa, ternyata 1 rupiah India 400 rupiah kita lebih tinggi juga rupiahnya India. Padahal hanya beda rupiah dengan rupiah ya. Nah itulah. Ya mudah-mudahan. Nah itulah kita sedang promo umroh. Sebenarnya apa tujuan umroh? Kalau baca iklan kita, kenapa murah banget sampai 25 juta? Pesawatnya Saudi Airlines direct 9 hari, hotel bintang 4, jarak cuma 100 meter. Ada tujuan utama. Pertama ibadah, yang kedua saya berharap nanti jamaah yang daftar kita berdoa di tempat-tempat mustajab. Kita minta pada Allah diberi pemimpin yang amanah dan kredibel. Kita tidak menyebut nama. Kita serahkan aja pada Allah. Karena periode 5 tahun lalu kita sudah pernah menyebut nama. Apalagi emak-emak. Ada yang namanya pasukan emak-emak. Tapi nama yang kita usung, yang kita sebut-sebut, apa yang terjadi hari ini. Makanya saya menyatakan tidak menyebut nama. Serahkan pada Allah. Karena Allah sebutkan di surah Al-Baqarah di ayat 216, asa antakarahu syai'an wa khairul lakum. Sesuatu yang kamu benci ternyata baik untuk. Wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Sesuatu yang kamu cintai justru buruk untuk. Ayat ini pernah Allah ajarkan kan kita 5 tahun lalu, masih ingat? Jadi itu Pak Huda. Boleh cek ya. 2 kali lagi kata Huda ya. Boleh dicek travel manapun harga segitu dengan fasilitas itu. Karena memang saya dan teman-teman mempush travel jangan ambil laba 1 rupiah pun. Saya juga pembimbing akan minta 1 rupiah. Jadi kita deal. Ya silakan buka, saya nggak sebut.
karena masjid bukan untuk promo. Saya ingin memudahkan jamaah yang ingin umroh, murah banget. Kita kembali, ya. Jadi kata Imam Ibnu Rajab, tafsirnya yang paling kuat Allah bersumpah dengan 10 malam di awal bulan Dzulhijjah. Tapi Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, saat ditanya mana lebih utama 10 malam terakhir Ramadan atau 10 malam di awal bulan Dzulhijjah, dengarkan jawaban beliau. Menurut Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau tadi apa? Zadul Ma'ad, kalau berkaitan malam-malam terbaik, malam yang terbaik adalah 10 malam terakhir Ramadan, karena di dalamnya ada apa? Lailatul Qadar. Saya ingin buat kuis ke santri. Sedangkan hari-hari terbaik kata Imam Ibnu Qayyim ada 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah disebut hari-hari terbaik? Ayo santri bisa jawab. Saya traktir makan mie Aceh. Saya mau nanya santri, tapi kalau Pak Syarifudin mau ikut saya, oke, bukan masalah. Tapi ini malam. Kata beliau Pak Haji kita, kenapa 10 awal Dzulhijjah menjadi hari terbaik? Karena ada hari Arafah. Untuk saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini, haji itu adalah syarat sahnya haji. Wukuf di padang Arafah itu syarat sahnya haji, dan wukuf padang Arafah itu adalah puncaknya ibadah haji. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadis Sahih Bukhari, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. La hajja liman la arafatalah. Tidak ada haji, tidak sah haji bagi orang tidak wukuf padang Arafah. Maka orang-orang di ruang ICU sekalipun, orang-orang yang dalam keadaan sakratul maut sekalipun, sebelum ajalnya lepas dari jasadnya, tetap mereka dibawa ke padang Arafah, dikenal dengan istilah safari wukuf. Semoga tahun ini antrian ambulan ke padang Arafah tidak sampai kiloan meter, tapi selalu setiap tahun itu kiloan meter, berpuluh-puluh kilometer ambulan antri masuk padang Arafah. Menunjukkan apa? Banyak yang sakit. Jamaah terbanyak yang sakit jamaah negara mana? Indonesia. Kenapa? Karena yang berangkat haji udah tua-tua. Kenapa jamaah Indonesia banyak yang tua-tua? Karena dipahami arti mampu, anak udah selesai sekolah, udah pada nikah, baru berangkat haji. Pada haji itu ibadah fisik, betul. Justru yang tua-tua berangkat haji kasihan, malah nggak sempurna hajinya. Jadi anak-anakku yang santri ini, berazamlah, bercita-citalah, berdoa, ikhtiar dan tawakal, berusaha haji di usia muda. Caranya bagaimana? Jangan amin wae, action. Aminnya paling banter, actionnya kagak. Dengarin saya. Coba mulai hari ini, malam ini nabung. Mampu 5.000 nabung. Nggak mampu 5.000, 1.000 nabung. Itu yang dilakukan oleh masyarakat Madura. Coba lihat, siapa orang Madura? Pak Rahman. Saya Pak Rahman nggak ini. Ya, tadi saya lihat Pak Rahman. Ya, tanya Pak Rahman. Ada kebiasaan orang Madura. Mereka itu haji berangkat muda-muda. Kalau kita cek rumahnya biasa aja, bahkan semi permanen, tapi ada parabola rata-rata. Kalau kita ke Madura. Dan mereka haji itu usia 30. Kenapa? Mereka sudah diajarkan orang tuanya nabung sejak bayi. Itu hebatnya Madura. Walaupun ada anekdotnya. Kalau orang Madura nonton di bioskop kata ini anekdot, tapi bukan, ini hanya sekedar canda. Karena punya budaya salaman ke orang, jadi dia salaman masuk bioskop, dia salaman. Begitu dia duduk udah selesai filmnya, karena kan salaman dia keliling. Ini hanya anekdot ya. Oke, contoh demikian. Jadi anak-anak, saya ingatkan karena itu yang saya lakukan usia muda. Alhamdulillah izin Allah usia 30-an saya berangkat haji. Karena dulu tidak antri seperti ini. Apa yang perlu kalian tanamkan atau kepada bapak ibu yang belum haji? Tolong bedakan mana urusan kita sebagai hamba Allah dan mana urusan Allah sebagai
yang maha mengatur kehidupan manusia. Nabung dan nyetor itu urusan siapa? Kita. Kapan berangkat haji urusan siapa? Allah. Yang belum haji dengarkan. Bagaimana supaya Bapak Ibu berangkat haji dan anak-anak bisa berangkat haji? Nabung pelan-pelan, target minimal bisa terkumpul 26 juta aja dulu. Kenapa itu menjadi target? Karena syarat untuk mendaftar dapat satu seat haji saat nyetor berapa? 26 juta. Kalau 10.000 untuk dapat 26 juta, hitungan saya 10 kali 30 hari itu 300.000, betul? 300.000 kali 12 bulan 3,6 juta, betul? Berarti untuk dapat 26 juta hanya perlu waktu 7 tahun. Kalau adik itu usia berapa? 13 tahun. Usia 20 sudah bisa nyetor haji. Kapan berangkat itu urusan Allah, bisa dipahami ini? Kalau kagak berangkat sudah nyetor, di sisi Allah tetap dicatat kita sudah berhaji. Berbeda cuman doa wae. Berbeda orang yang cuman aminnya paling banter. Berbeda dengan orang nunggu kapan orang kaya kasih tiket haji. Berbeda dengan yang nunggu haji bidin, haji biaya ikatan dinas. Karena ada keterangan Rasulullah SAW, "Man sa'a wa lam yahbuj." Yang punya kelapangan rezeki tapi enggan berhaji. Kalau dia mati, matinya Yahudian atau Nasranian, dia akan mati Yahudi atau Nasrani. Maka pasti ada pertanyaan dari pasal karet. Apa yang disebut dengan mampu, Ustaz? Secara fikih, arti mampu aman dalam perjalanan, saat ke sana dan pulang dalam keadaan aman. Arti mampu memiliki fisik yang prima untuk melaksanakan ibadah dalam keadaan sehat. Arti mampu memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan meninggalkan bekal untuk keluarganya kalau haji biasa 40 hari. Ini arti mampu secara fikih syar'i. Sekarang kita lihat realitas hari ini. Kembali setiap tahun ada kisah-kisah heroik. Saya jarang nonton TV. Kami nggak punya TV yang pakai kabel itu. Biasanya cuma YouTube yang biar anak belajar YouTube Islami lah gitu. Tapi satu saat saya mendengar berita tahun ini ada seorang ibu dari Sragen, penjual kue keliling di kampungnya, berangkat haji tahun ini. Bagaimana dia naik haji? Dia nabung 45 tahun. Dari Sulawesi saya mendengar ada seorang tukang ojek naik haji. Geger desa. Sehingga waktu dia berangkat kemarin naik haji, satu desanya ngantarin dia ke tempat embarkasi di Sulawesi Selatan. Bagaimana dia naik haji? Dia nabung 40 tahun. Untuk jamaah al-falah, saya yakin gak perlu. Tadi saya sudah gambarkan. Tolong bedakan mana domainnya kita, mana hak prerogatif kita, mana urusan kita dan mana urusan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Nabung dan nyetor 26 juta itu urusan kita. Kapan berangkat itu urusan siapa? Allah. Tolong bedakan. Dan semua kita sudah diundang oleh Allah. Wa'adzin fin nasi bil hajj. Serukan, umumkan, beritahukan kepada seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ini adalah undangan Allah. Karena sedih sekali saya ngajarin beberapa kementerian, banyak orang-orang hebat negeri ini haji belum, umroh belum. Saat saya tanya, kenapa bos? Kenapa jenderal? Kenapa ini? Aduh Ustadz, saya gak punya waktu. Saya sibuk ngurus negara ini. Wah hebat. Pikir mati ditanya negara ini, akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir tentang negara. Saya bayangin. Maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, apa jawaban Imam Ibnu Qayyim tadi?
kalau berkaitan malam-malam terbaik, malam terbaik adalah 10 malam terakhir Ramadan. Kalau berkaitan hari-hari terbaik adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita bahas apa amalan utama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebelumnya, agak rumit kita menentukan hari ini kapan tanggal 1 Dzulhijjah. Karena Muhammadiyah sudah merilis lewat konferensi pers kemarin, dan saya pengurus pusat Muhammadiyah, saya ditugaskan membidangi pembinaan Masjid Muhammadiyah seluruh Indonesia. Itu tugas saya, makanya saya ke daerah saya. Dan mengumumkan berdasarkan metode hisab tanggal 1 Dzulhijjah jatuhnya hari Senin besok. Lebaran Idul Adha jatuhnya tanggal 28 Juni hari Rabu. Berarti hari Arafahnya hari apa? Selasa. Kalau lihat almanak pemerintah, 29 Juni adalah Idul Adha, hari Kamis. Berarti tanggal 1 Dzulhijjahnya hari apa? Selasa. Ini banyak kaitan berkaitan ibadah kita berbeda. Saya belum dapat info, mungkin Pak Arif bisa bantu saya. Wukuf Arafah itu tanggal berapa, Saud? Udah keluar belum? Belum ya, karena memang besok baru diumumkan. Biasanya begitu mereka, ya. Besok kita sama-sama saling info, ada dapat info, beritahu di grup. Kenapa? Pertama berkaitan 1 Dzulhijjah itu berkaitan dengan sahibul kurban. Yang ikut kurban tahun ini itu sangat menentukan sejak malam tanggal 1 Dzulhijjah. Dia kena larangan tidak boleh motong rambut, motong kuku, motong bulu-bulu yang lain sampai hewan kurbannya disembelih. Kan jadi bingung ini. Pilih Senin atau Selasa? Lebih bingung lagi saya ini. Saya pimpinan pusat Muhammadiyah, tapi saya diundang khatib Idul Adha di Natuna, di Medco offshore di Laut Cina Selatan, Pak Budri. Saya disiapkan panitia pakai helikopter. Mau naik heli kali. Saya juga nggak tahu gimana naik heli, mabok enggak. Ya, tapi heli besar yang muat penumpangnya 12 orang. Dari Mata, betul, Pulau Mata. Ya, orang-orang offshore minyak paham. Mereka ikut pemerintah. Saya dijemput tanggal 28 Juni. Sedangkan 28 Juni versi Muhammadiyah sudah Idul Adha. Kan jadi dilema, ya. Yang kedua, dilema kedua yang paling parah tentang saum Arafah. Coba perhatikan teks hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW tidak mengatakan puasa itu ada puasa 9 Dzulhijjah, tapi beliau mengatakan saum Arafah. Kalau bahasanya 9 Dzulhijjah aman kita. Berarti negara manapun 9 Dzulhijjah saumlah. Tapi bahasa beliau bukan 9 Dzulhijjah, tapi apa? Arafah, saum Arafah. Yang keutamannya apa? Yukafir anhu asanal madiyah wal atiyah. Akan diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Efek yang ketiga berkaitan dengan Yaumun Nahar pasti, yaitu kapan beridul Adha. Karena orang menyembelih hewan kurban sebelum selesai sholat id, hewan kurban yang disembelih tidak menjadi hewan kurban, cuman sodakoh biasa. Karena ukuran menyembelih hewan kurban itu apa? Sesudah sholat id. Nanti ujung-ujungnya kapan hari terakhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah juga akan berbeda, betul? Itu berbeda terus ini. Wallahu a'lam bishawab. Negeri ini Idul Fitri kemarin sudah diajarkan Allah, tapi masih nggak ngerti-ngerti, bingung saya. Masih ingat nggak? Waktu Idul Fitri itu hari Kamis gerhana matahari, masih ingat? Bapak Ibu masih ingat nggak gerhana matahari? Waktu Idul Fitri, menjelang Idul Fitri masih ingat? Gerhana matahari itu kenapa, Pak? Karena terjadi istimewa antara matahari dan bulan, betul? Terjadi konjungsi, betul? Berarti saat gerhana matahari bulannya udah ada belum? Saat gerhana matahari bulannya sudah ada atau belum? Udah, terus kenapa nggak lebarannya Jumat? Justru lebarannya Sabtu. Gimana
kurangnya, udah nggak ngerti lagi nih saya negeri. Bahkan saya etika banyak parah. Sempat berita hoax dari Indonesia banyak. Pemerintah Saudi menetapkan 1 Syawal itu hari Sabtu. Lewat Lajnah Daimah, logonya resmi, tanda tangannya Syekh Sudes, ya. Dikatakan Saudi bukan lebaran Jumat tapi Sabtu. Pak, pakai bahasa Arab. Karena tidak terlihat hilal, bisa nggak ditulis? Padahal kami lebarannya hari Jumat, betul Pak Rahim? Yang aneh negeri ini udah jelas-jelas gerhana matahari. Gerhana matahari berarti bulannya sudah ada. Yang namanya berlebaran karena melihat hilal, betul bulan. Kok bisanya loncat, bukan Jumat tapi Sabtu, aneh nggak? Ya sama, Idul Adha juga aneh. Kalau benar nanti pemerintah Saudi menetapkan hari Arafahnya misalnya hari Selasa, tapi kita justru saum Arafah hari Rabu, terus saum apa namanya? Memang agak pusing. Nah, biar nggak pusing, Rasulullah sedang memberi sebuah pedoman 14 abad yang lalu. Dak mayaribaka ila malay, dak mayaribuka ila malayaribuka. Tinggalkan keraguan kepada yang tidak ragu. Berarti yang mana yakin hari Rabu lebaran Idul Adha, berarti hari Selasanya saum Arafah. Berarti tanggal 1 Zulhijjahnya Senin besok. Yang meyakini lebarannya hari Kamis, berarti 1 Zulhijjahnya hari Selasa, saum Arafahnya hari Rabu. Saya udah beri gambaran. Saya nggak akan melakukan apapun. Ini adalah keyakinan. Ada kaidah sofiknya al-yakinu lazabisyak. Keyakinan itu dia bisa diganggukan oleh sebuah keraguan. Tapi selalu paham parameter sudah saya sebutkan. Bapak Ibu lebih paham nanti. Pilih yang mana. Khususnya berkaitan dengan tadi saum Arafah. Ya, oke. Amalan 6 amalan utama di awal bulan Dzulhijjah. Yang pertama, banyak berzikir dan bertasbih, bertahmid, bertahlil. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Hajj surat 22 di ayat 28. Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Allah mengatakan berzikirlah mengingatku, menyebutkan nama-namaku, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertahlil di hari-hari yang telah ditetapkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini fi ayyamin ma'lumat, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya para sahabat seperti Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang lain itu di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah mereka bertakbir di pasar-pasar, di jalan-jalan, di tempat-tempat keramaian, mereka keraskan suara. Makanya ulama menjelaskan bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak, takbir itu ada 2 jenis. Ada takbir yang disebut dengan mutlak dan ada takbir yang disebut dengan muqayyad. Apa takbir mutlak? Takbir mutlak takbir yang tidak terikat oleh tempat dan waktu. Takbir mutlak ini diawali tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, sekarang saya mau nanya, masjid kita Jamaah Al-Falah pernah takbir nggak sejak tanggal 1 Dzulhijjah? Pasti dianggap aneh di mana-mana. Wah, Al-Falah buat bid'ah baru. Biasanya takbir malam takbiran di tanggal 1 Dzulhijjah daripada takbir. Pada itu sunnah yang terabaikan. Perbuatan salafus salih kita tinggalkan. Pada Ibnu Umar tadi, Ibnu Abbas saya sebutkan para sahabat, mereka bertakbir, sengaja datang ke keramaian, ke pasar, takbir mereka. Orang-orang mendengar takbir sahabat boleh ikut takbir. Itu disebut dengan takbir apa tadi? Mutlak. Ada namanya takbir muqayyad. Nah ini kita terjebak dengan takbir muqayyad. Tapi juga keliru. Takbir muqayyad itu diawali tanggal berapa? Siapa yang tahu? Kapan takbir muqayyad kita lakukan di Masjid Al-Falah? Harus di masjid, tidak boleh tempat lain. Sejak tanggal 9 Dzulhijjah habis sholat subuh, Ustaz Ahmad. Habis sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah.
Bukan tanggal 8, tanggal 9. Yang muqayyad ya, yang mutlak sejak tanggal 1 tadi. Jadi Ustaz Ahmad beritahu Ustaz Abdullah atau Ustaz ini Sadam, habis sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah itu takbir. Kalau ditanya dalil nanti saya share. Ada dalil, ada petunjuk. Bukan fatwa saya, bukan wacana saya, ini perbuatan salafus saleh. Tanggal 9 Dzulhijjah habis sholat subuh kita takbir di masjid. Ini terikat selalu habis sholat fardu. Batas waktunya kapan? Antara takbir mutlak dan muqayyad sama batas waktunya, yaitu di hari terakhir tanggal 13 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam di hari tersebut. Jadi batasnya tanggal 13 Dzulhijjah. Yang menjadi masalah yang mana tanggal 13 Dzulhijjah? Itu jadi masalah lagi. Ya, padahal itu sangat menentukan, itu hari terakhir kita boleh menyembelih hewan kurban. Berikutnya kita dilarang untuk berpuasa Ayyamul Bid. Karena 13 Dzulhijjah masih hari tasyrik, betul? Nah, sekarang yang mana hari tasyriknya? Kan jadi masalah lagi. Nah, kembali pada keyakinan. Nah, ya, sebenarnya parameternya mudah Pak Haji, namanya juga saum Arafah. Itu aja nih parameternya. Sama kayak kemarin Idul Fitri, ukurannya udah jelas-jelas gerhana matahari. Berarti hilalnya sudah ada. Nggak mungkin terjadi gerhana tanpa ada hilal, betul? Tapi nggak paham-paham, nggak ngerti saya apa. Pakai nyebarin berita hoax lagi. Saudi lebaran hari Sabtu, pakai begitu Pak. Dan bahasa Arab resmi lagi. Pakai logo Lajnah Daimah, MUI-nya Saudi lagi. Pakai tanda tangan Imam Sudais lagi. Gila nggak tuh hoaxnya? Ya, sampai semua jamaah nanya, Ustaz apa artinya ini? Apa benar begini? Tunggu aja. Pasti kita lihat nanti malam. Pasti saya sudah akan mengumumkan. Kan begitu kan? Nah, jadi amalan utama udah ya, perbanyak takbir, zikir. Zikir yang terbaik apa? Membaca Al-Quran. Saya beri challenge diri saya dan Bapak Ibu, jamaah hafalan dan anak-anak santri. Ayo kita berusaha semua tanggal 1 sejak malam tanggal 1 malam Senin besok sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah sebelum matahari terbenam maghrib, kita khatam 1 kali Quran. Siap? Ustadz nggak khatam 1 kali siap traktir Bapak Ibu makan mie Aceh. Yang nggak suka mie Aceh makan mie Jawa juga boleh. Sekarang saya balik, kalau jamaah Al-Falah nggak khatam siap traktir Ustadz. Caranya bagaimana biar khatam Quran? Pak Udri, sehari 3 juz baca. 10 hari 30 juz khatam. Oke ya? Yang nggak khatam bisulan. Artinya nih fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Karena dinilai Allah bukan ustadznya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalian ustadz bagus, jadi yang terbaik dibanding kami, bagus. Karena huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang Maha tahu siapa yang paling bertakwa di antara. Belum tentu saya ustadz, kami imam hafiz menjadi orang bertakwa di hadapan Allah. Maka selalu saya bertanya-tanya diri saya, ya Allah yarham Pak Sukmari meninggal. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Tapi beliau juga tidak diwafatkan di masjid. Beliau tidak diwafatkan, Allah sedang sujud. Saya juga nggak tahu di mana saya. Tapi marbot sedang azan Allah wafat. Ketua DKM Sumatera Selatan Ramadan kemarin masih ingat? Saat sholat tarawih Allah wafatkan sedang sujud, masih ingat tuh berita? Hanya ketua DKM masjid kecil di Sumatera Selatan. Kiai Haji Ali Yafi mantan ketua umum tidak wafat sedang sujud. Beritahu saya Bapak Ibu anak-anak, ulama mana yang terkenal di Republik ini Allah wafatkan sedang ibadah? Angkat tangan, sebutkan namanya. Hamka bukan sedang sujud. Karena Allah yang Maha Tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita, betul? Wa a'lamu biman ittaqa. Maka saat Rasulullah SAW ditanya, "Aina taqwa?" Di mana takwa ya Rasul? At-taqwa hauna wa asyara ala sadrihi. Takwa itu di jiwa, dada. Sampai beliau tunjuk di mana takwa.
Karena takut sama individu. Yang tahu siapa yang bertakwa di antara kita Allah, bukan kita. Oh dia ustaz, dia belum tentu. Masih ingat 3 golongan kata Rasulullah SAW? Yang pertama masuk neraka, masih ingat tidak? Ayo santri, yang pertama siapa? Orang kafir musyrik belum masuk neraka. Justru 3 golongan menurut kita mereka ahli surga, versi Allah duluan masuk neraka. Siapa yang pertama? Qori, alim, ulama, ustadz, hafiz, kami. Karena Allah tahu siapa yang ikhlas dalam mengajarkan. Yang kedua siapa Pak Hodri? Dermawan. Ini masjid saya yang paling banyak ustadz sahamnya, maka saya boleh ngatur-ngatur. Ayah wahai, neraka tempat. Yang ketiga siapa? Sosok mujahid. Siapa dulu imam besar? Siapa dulu menggerakkan umat? Habis. Pada pandangan tiga mereka ahli surga, betul? Hebat amalannya, tapi neraka duluan. Yang ngomong saya ustadz atau Rasulullah SAW? Berita Rasulullah SAW. Nah kita kembali. Jadi banyak tadi tasbih, takbir, zikir-zikir yang termasuk membaca Al-Quran. Itu hanya men-challenge diri saya. Ya, kalau saya membahasakan itu bukan saya ingin menampakkan saya hebat, itu men-challenge. Ada targhib dan tarhib. Targhib memotivasi diri kita, tarhib menghukum diri kita. Apa kata Umar bin Khattab? Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kelak engkau dihisab di hadapan Allah. Yang kedua, amalan utama kedua adalah haji dan umroh. Sudah saya beri pembukaan tadi. Yang belum haji, hati-hati bermain dengan istilah mampu. Kenapa tukang becak bisa naik haji di Tegal? Karena nabung 55 tahun. Kenapa tahun 2000 saya berangkat haji lewat Aceh? Karena mendengar seorang ibu jualan kangkung di Aceh berangkat haji dia sesudah nabung 25 tahun. Saat itu saya masih muda, 30-an, saya punya klinik di Aceh. Alhamdulillah Allah titip rezeki. Malu rasanya. Kok ibu ini jualan kangkung naik haji, kok saya belum naik haji? Langsung saya daftar berangkat tahun depan. Karena banyak orang bermain-main arti mampu. Kenapa jamaah haji Indonesia paling banyak tua-tua? Karena dipahami mampu, anak udah selesai sekolah, betul nggak? Bahkan dipahami anak udah pada berkeluarga, baru dia naik haji, udah tua-tua. Dan ini keliru besar. Karena haji itu ibadah apa? Lebih dominan ibadah apa? Haji. Fisik atau spiritual? Fisik. 5 hari itu bertarung kita, betul nggak? Lihat yang sudah haji. Orang wukuf padang Arafah banyak tidur, banyak ngobrol atau banyak zikir? Coba jujur. Saat mabit itu seharusnya 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, mabitnya di Mina atau di Arafah? Harusnya Mina, betul? Tapi yang terjadi jamaah kita di Arafah atau Mina nginapnya? Di Arafah tendanya sempit nggak? Bahkan ada yang ikhtilat tendanya, laki perempuan satu tenda, betul? Hanya dibatasi sutroh, betul? Apa yang terjadi? Puncaknya wukuf pada tidur. Bangun saudara. Ustaz, tadi malam kami nggak saya tidur. Karena jujur Allah beri kesempatan saya 2015 kembali ke sana. Itu sedih saya. Terjadi badai hebat malam itu di Arafah. Banyak tenda Indonesia terbang ke langit. Nggak bisa tidur. Kita udah aja, ayo saudaraku kita mabit di Mina. Jangan khawatir terlambat masuk Arafah. Nggak mungkin insya Allah. Karena alasan pemerintah kita apa? Kenapa jamaah kita disuruh ke Arafah mabitnya? Dalam rangka menghindari zahmah, crowded, jam, macet katanya. Supaya jamaah kita nggak terlambat masuk Arafah. Kan itu alasan digembar-gemborkan. Betul tidak? Apa yang terjadi? Karena malamnya kurang tidur, kira-kira melek nggak tuh puncak Akan lebih parah. Ada kafe di depan tempat tenda wukuf. Yang perokok-perokok pada keluar. Tangan kanan rokok, tangan kiri kopi. Pernah dengar nggak orang merokok baca bismillah? Selesai merokok alhamdulillah, pernah dengar nggak? Terus rokok ini jenis apa? Padahal hajju Arafah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Saya juga nggak tahu di mana. Apakah haji saya mabrur atau tidak? Apa kata Rasulullah SAW? Yang diterima haji
hanya beberapa orang di sisi Allah, beberapa orang. Makanya sudah haji, bagaimana menutupi kekurangan kafarah, kekurangan haji? Umrohlah. Bagaimana menutupi kekurangan puasa Ramadan? Puasa sunnah lah. Dan kita udah bahas di kitab Alul Marjan. Seorang badui nanya, dulani ala amalin dakhaltul jannah. Tunjukkan aku ya Rasulullah amal apa yang membawa aku masuk surga. Fadhal Ustaz. Ya, kita lanjut. Amalan ketiga yang paling utama, karena waktu saya percepat, banyak berpuasa. Ada memang satu puasa saya lihat di negara kita nggak familiar. Puasa apa? Puasa 9 hari berturut-turut di awal Dzulhijjah. Ada hadisnya. Kata istri-istri Rasulullah SAW dari Kaimah Abu Dawud, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di awal Dzulhijjah, juga 10 Muharram, Asyura, dan puasa 3 hari setiap bulan. Nggak pernah beliau tinggalkan. Pertanyaannya, di Al-Falah terbiasa nggak puasa 9 hari berturut-turut? Kita buat tahun ini yuk. Kita buat acara bukber yuk. Ayo. Karena ada rasa malu. Coba yang udah haji. Waktu kita berada di Masjidil Haram tanggal 1 Dzulhijjah, banyak nggak lapak-lapak disiapkan buka puasa, banyak nggak? Yang nggak puasa kebanyakan jamaah haji Indonesia, termasuk saya nggak puasa. Karena kita nggak pernah diajarkan tentang puasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Betul tidak? Orang-orang di luar tuh sering, maka mereka biasa aja. Kita aja nggak terbiasa. Di kepala kita cuma ada saum Arafah, betul? Ada tambah lagi saum Tarwiyah, padahal tidak ada dalil tentang saum Tarwiyah. Apa saum Tarwiyah? 8 Dzulhijjah. Kalau mau saum tanggal 8 Dzulhijjah bukan niatnya saum Tarwiyah, nggak ada dalil. Yang ada puasa di hari-hari terbaik tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang benar Bapak Ibu dan anak-anak dan diri saya khususnya, berpuasalah 9 hari berturut-turut. Kita mulai Senin besok. Niatnya puasa Senin. Niatnya puasa di hari-hari terbaik 10 awal Dzulhijjah. Kemudian lanjut Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, yang mampu 9 hari, masya Allah, barakallahu fiik. Ini yang dilakukan para salafus saleh, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di awal Dzulhijjah. Nanti saya kirim dalil-dalilnya, ya, di grup tolong dibaca. Yang kedua, nggak mampu 9 hari berturut-turut, berusaha banyak puasa, minimal Senin Kamis. Akan ketemu 3 kali Senin Kamis. Senin, Kamis, Senin. Plus puasa Arafah, jangan tinggalin. Nggak mampu juga Senin, Kamis plus Arafah, ayo saya ajak keluarga saya dan diri saya dan kita semua, jangan tinggalkan puasa Arafah. Karena puasa Arafah itu keutamaannya apa tadi? Diampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hanya saja ulama berbeda pendapat, apakah dosa yang diampuni Allah termasuk dosa besar dan dosa kecil atau cuma dosa kecil.
Dengarkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadisnya sangat umum, yukafir anhu asana al-madiyah wal atiyah. Diampuni dosa kita setahun yang akan datang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti Allah mengampuni seluruh dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil. Walaupun ada ulama mengatakan yang diampuni oleh Allah lewat puasa Arafah hanya dosa-dosa kecil, karena dosa besar itu diampuni oleh Allah lewat apa? Taubat nasuha. Berarti surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wallahu alam, intinya puasalah hari Arafah. Hari apa? Mana yang diyakini, karena pusing kita mana. Ikut aja petunjuk kapan Saudi wukuf pada Arafah. Namun juga saum Arafah. Ya, kira-kira demikian. Berikutnya udah ya tentang puasa sunnah yang terbaik di 10 awal Zulhijjah. Yang dilarang puasa tanggal 10 Zulhijjah kita tahu itu hari tasyrik, Yaumun Nahar, haram hukumnya puasa di tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah haji tidak dianjurkan saum Arafah. Karena Rasulullah SAW saat haji wada tidak berpuasa. Jadi mereka cuman khususnya munajat, berzikir dan sebagainya. Kita yang tanah air sangat disyariatkan disunahkan puasa Arafah. Amalan keempat yang paling utama sesudah tadi banyak zikir, takbir, banyak melakukan ibadah haji dan umroh. Yang ketiga banyak berpuasa sunnah. Yang keempat yaitu kurban. Semoga jamaah al-falah tidak terjadi pada tahun lalu. Saya nggak akan sebut siapa. Habis kajian saya tentang spirit berkurban, datang seorang jamaah al-falah. Ustaz boleh pinjam uang nggak? Saya beli kambing 3 juta. Sosok orangnya saya kenal. Nggak mungkin tinggal di perumahan ini nggak punya uang. Tapi orang ini menjelaskan, Ustaz saya sedang jual aset di atas 20 miliar. Kalau begitu kenapa pinjam saya? Karena saya nggak punya cash flow, Ustaz. Oke? Kemana uang Pak Haji? Habis untuk biaya cucu, Ustaz. Stop. Saya tahu dia punya mobil. Saya tahu dia punya kendaraan. Saya bahasakan ke beliau. Saya nggak sebut siapa. Ini kesedihan saya. Jangan terulang lagi tahun ini jamaah al-falah. Malu rasanya. Tukang sampah aja kurban seekor sapi. Sendiri loh, bukan bagi 7. Seorang nenek di NTB di zaman Covid, masih ada video dengan saya. Pemulung sampah tinggal di emperan toko, kurbannya seekor sapi sendiri loh, bukan satu sapi bagi 7. Ini orang ngakunya nggak punya uang, mau pinjam uang 3 juta beli kambing. Padahal punya kendaraan. Saya bahasakan apa kepada beliau? Ji, kenapa nggak dijual? Aduh Ustaz, nanti saya pakai apa? Astagfirullah. Saya mau nanya, kalau ada anak Pak Haji yang hari ini, bukan saya doakan, kecelakaan hebat, dapat telepon dari rumah sakit, siapkan dana operasi 20 juta, dijual nggak tuh mobil? Kira-kira dijual nggak? Allah minta uang harus tahun sekali mikir gitu. Pada salah satu hikmah perintah kurban itu ujian dari Allah. Ujian apa? Ujian sejauh mana kita mampu menyembelih kecintaan dunia. Nabi Ibrahim diminta Allah saat kurban, diminta anak atau harta? Siapa yang lebih kita cintai Bang Syafruddin? Anak atau kehilangan anak atau kehilangan harta? Mana kita pilih? Enggak, abang lebih pilih kehilangan anak atau kehilangan harta? Saya pikir lebih bagus kehilangan anak, bahaya. Ada istrinya pula itu. Mungkin salah dengar. Makanya saya ulang, kaget saya berjawaban. Salah dengar. Pasti kita siap kehilangan harta dibanding kehilangan anak, betul? Dan itu Allah ajarkan kepada kita dari surah As-Saffat. Buka nanti di rumah surah As-Saffat surat 37 dari ayat 99 sampai dengan ayat 112. Saya kok khutbah Idul Adha bacain nangis. Karena saya 2 kali ke Aqsa. Baik dari Jordan maupun dari Mesir. Tanya para yang pernah ke Aqsa atau orang yang pernah ke Aqsa. Kita naik pesawat, naik bis saja bengkak kaki. Itu Nabi Ibrahim jalan kaki. Allah perintahkan bawa Oro anak Ismail dari Palestina ke Mekah. Bisa bayangkan itu.
Pada untuk mendapatkan sosok anak Ismail, beliau berdoa siang malam, Rabbi habli minas sholihin, surah As-Saffat ayat 100. Fabasyarna bi ghulamin halim. Doa ini beliau panjatkan, kata ulama, baru dikabulkan Allah puluhan tahun, bahkan yang mengatakan 104 tahun. Fabasyarna bi ghulamin halim. Ku beri kabar gembira Ibrahim, kami beri anugerahkan kamu seorang anak yang halim, yang lembut, yang taat, patuh, bahkan telah menjadi utusanku Rasul Allah. Untuk dapat anaknya doa puluhan tahun. Begitu dapat anak diperintahkan bawa anak istrimu ke Mekah, Bukit Tandus namanya Bukit Sofa. Jangan protes dengan perintahku. Orang beriman hanya satu ucapannya, sami'na wa ata'na. Ini baru suruh kurban mikir, Pak. Ngakunya nggak punya uang, kendaraan ada, aset ada, tapi ngakunya nggak bisa berkurban. Bukan orang beriman itu. Bahkan Allah sebutkan surah Al-Hajj ayat 37, ciri orang bertakwa kurban dia. La yanallahu luhumha wala dimauha walakin yanal taqwa minkum. Allah menjelaskan, aku nggak perlu hewan kurban dari kamu, yang kunilai kamu ketakwaan. Maka sosok Ibrahim kita kenal, falamma balagha ma'as-sa'ya. Saat sosok Ismail sudah menginjak remaja, Allah larang tadinya nggak boleh kunjungi anak istrimu. Sampai aku perintahkan kamu berkunjung. Baru peluk cium anaknya udah remaja. Inni arafil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai darah dagingku, ya bunayya. Wahai darah dagingku, jantung hatiku, penyejuk mataku. Aku dimimpikan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau? Apa pelajarannya Bapak? Nabi Ibrahim dikenal dengan Khalilullah, diuji Allah. Sembelih anakmu Ismail. Hari ini kita cuma diuji, belilah seekor kambing, atau ikut satu sapi bagi 7, atau belilah yang terbaik seekor sapi kalau kamu mampu. Mikir, pada demi anak apapun kita korbankan, betul? Betul nggak? Kok demi Allah nggak ada bahasa pengorbanan? Maka apa kata Allah? Makna ikhlas sesungguhnya, lihat surah Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita enggak akan mencapai derajat terbaik kata Allah sebelum kita berinfak dari harta yang paling kita cintai. Jangan-jangan kurban kita selama ini selevel Qabil di hadapan Allah. Karena saat kita berkurban memberi yang terbaik. Bapak Ibu, saya mau nanya, pernah dengar enggak hadis? Saat Rasulullah SAW memiliki harta, kekayaan dan kelapangan, beliau pernah berkurban 100 ekor onta, pernah dengar? Pernah? Tapi hadis itu jarang. Yang dipakai orang kan Rasul kurbannya domba, Ustaz. 2 ekor kambing, Ustaz. Satu untuk diri, satu untuk dia dan keluarga, satu untuk umat yang nggak mampu. Hanya itu kita pahami. Maka banyak orang kenapa kurban domba, kambing, ikut sunnah, Ustaz. Ini orang ayah-ayah wae. Cari pembenaran ini. Ingat Rasulullah SAW berkurban 2 ekor kambing, beliau pernah makan 3 hari 3 malam, pernah dengar kan? Maka kaget saya ada pertanyaan seorang jamaah Al-Falah, Ustaz boleh pinjam uang nggak Ustaz? Padahal dia punya kendaraan, nggak dia pikirkan dia jual kayak itu mobil. A'udzubillah. Pada Allah sedang menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Puncaknya sebenarnya, kalau bahasa saya persingkat, orang kurban itu menunjukkan dia pandai bersyukur. Berarti nggak kurban nggak pandai bersyukur. Yang nggak pandai bersyukur hancur hidupnya. Walain kafartum inna adzabillahi syadid. Yang kedua, orang berkurban menunjukkan dia keimanan. Karena ada orang beriman hanya menyebutkan apapun perintah Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka nusa'a wa la yudhahi fa la yuqarribanna musallana. Yang punya kelapangan rezeki enggan kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Padahal belum menjelaskan kullu ardin masjidun. Setiap jengkal bumi Allah itu masjid. Mau sholat di mana nih orang? Di planet Mars. Yang ketiga itu bentuk takwa. Orang bertakwa dia berinfak fisarra'i wad dharra, baik lapang maupun sempit. Makanya Rasulullah SAW pernah makan 3 hari 3 malam tetap kurban 2 ekor kambing, domba. Tapi saat beliau lapang, punya rezeki berlimpah, beliau pernah kurban 100 ekor onta. Kalau dikuruskan hari ini 21 miliar nilai. Coba pengusaha muslim mana di dunia
kurbannya 21 miliar. Dan itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hakikat kurban itu Allah menguji sejauh mana kecintaan dunia kita. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anak, kita cuma disuruh sembelih harta untuk membeli hewan kurban. Dan yang kelima, makna ikhlas versi Allah, beri yang terbaik. Kurban qabil ditolak oleh Allah karena dia berkurban tidak memberi yang terbaik yang dia miliki. Maka Allah jelaskan surah Ali Imran tadi ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hati-hati Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, termasuk saya. Coba bertanya malam ini, sudahkah kurbanku setiap tahun yang terbaik? Kalau belum, ayo memberi yang terbaik tahun ini. Semoga kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ridho dengan kehidupan kita. Semoga kita diberi istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan saya. Fastaghfirul khairat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.